apa kayak nggak peduli, entah imannya kemana. Makanya diikat dengan iman. Innamal mu'minuna al-muslim akhul muslim. Maka kalau orang muslim tuh bersaudara, kalau nggak mau bersaudara ya mau bukan muslim. Udah kelihatan dimusuhin saudaranya. Ya, saudaranya buat kebayaran juga demen. Kalau bisa dibubarin, kalau bisa dikriminalisasi dan sebagainya. Muslim akhul muslim. Jadi kalau udah saudara, ya udah bicara ini, udah nggak bicara lagi pribumi mana bukan pribumi. Das bahasa dari mana itu? Kalau bilang pribumi, engkong lu yang puja nih negara, baru gua akuin, gua keluar dari Indonesia. Paham nggak? Yang punya bumi ini siapa? Allah. Anda bertuhan sama Allah, saya bertuhan sama Allah. Paham ini? Ya, jangan kalau kita begitu, ntar kita gimana kalau kita ke Jepang? Ntar kalau lu ke Arab gimana? Ke Mekah, Madinah, bisa diusir. Nggak begitu, ini bumi Allah. Anda akidah, satu saudaramu siapapun orangnya. Hati-hati pemecah belah begitu dari zaman dulu. Ya. Itu Ra'isul Munafik, ketua orang munafik pada saat itu ketika Nabi yang orang Mekah hijrah ke Madinah 400 km kurang lebih, Jakarta Semarang, pindah. Sama-sama orang Arab. Ibaratnya orang Indonesia, sama gak? Inti mau ke Semarang sama gak? Mau ke Solo? Mau ke Makassar? Mau ke Medan? Sama-sama orang Indonesia. Ini Nabi begitu. Udah. Apa? Abdullah bin Ubay bilang sama orang-orang Madinah. Ketika orang Madinah nampung Nabi, karena dipersaudarakan yang baginda Nabi Muhammad antara Al-Muhajirin dan Ansar. Orang Ansar diasuhnya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuh, yang Allah cam tuh di dalam surah Taubah, orang-orang munafik kedudukan sama dalam neraka jahanam sama orang-orang kafir. Khalidan, selama-lamanya. Ini bukan orang Islam, sebenarnya bukan Islam. Makanya selama-lamanya nggak diangkat. Kalau di Islam bakal diangkat, bahkan Nabi yang turun ke bawah neraka untuk membela umat, tuh yang dibilang Safatul Uzma. Tapi dia bukan sebutannya munafik karena pakaiannya, paham nggak nih? Ngomong Islam, hakikatnya kufar. Makanya sama fidarkil asfal minan nar, neraka yang paling bawah. Kalau tahu pelajaran tuh At-Taubah, makanya kita nggak dianjurkan, nggak dikasih, kita nggak sunnah. Jangan dibaca ketika awal dengan kita membaca yang lainnya dengan Bismillahirrahmanirrahim surah Taubah dikasih. Ya, apa yang diucapkan Abdullah bin Ubay bin Salul di depan orang-orang, ya, kau gemukkan anjingmu dan anjingmu akan makan kamu. Paham enggak? Maksudnya lu baik-baikin lu kan Muhammad, ya. Itu turunnya emang digituin ntar. Lu cuma jadi budaknya, lu cuma jadi ntar lu bakal dimakan sama dia. Paham enggak? Cuma dimanfaatin. Itu kerjaan-kerjaan mereka. Karena dianggapnya Nabi Muhammad bukan orang asli sini. Ngapain dia ke Madinah kemudian dilulukan? Kecemburuan sosial ujung-ujungnya. Pelajar sejarah ente tahu hal-hal begitu. Ya. Pakai ngomong pribumi, mau ngomong ini. Emang gua nggak lebih pribumi dari lo? Ya, gua aja tahu nenek gua lahir di sini. Bukan di sini, maksudnya di sono di kampung gua, Jakarta, Kebun Baru. Gue, bapak gue, ibu gue lagi, nenek gue, nenek gue, nenek gue punya nenek lagi. Lu bayangin tuh 6 generasi. Gue apal, lu belum tentu nenek lu tahu bin Bulan. Ini dari Betawi ya. Kalau dari nasab habaib sudah jelas. Ini nasab tapi gue jaga banget. Ya. Nenek gue punya laki orang Lampung. Jaga. Ya, kita belum tentu tahu. Jangan teriak nasionalis, belum tentu lebih nasionalis sama orang yang Anda tuduh tidak nasionalis. Nah, ya, udah kita bersaudara. Kalau Anda muslim, yuk bersaudara. Jangan saling memfitnah, jangan saling ini. Gak tahu urusannya, urusan pendaringan. Apaan sih? Ya, urusan dunia, takut hilang ini, takut hilang ininya. Ya. Nah, ayo kalau di muslim, cintain. Kalau kita benar ngaku cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Nah kemudian wa antutiyahu fi jami awamirih. Nah ini pelajaran kita yang lanjut. Dan engkau taati seluruh perintah-perintah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah begitu aja paling gampang.
Kalau inti mau cinta sama Nabi Muhammad, ikutin perintahnya. Justru inti ikutin perintah Nabi itu tandanya inti cinta sama Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Tuh lihat, ini kita ngaji pakai kitab, ngaji pakai kitab, inti lihat dalil-dalilnya. Tuh lihat gak? Ya. Kemudian Ane cuma ngebacain, tetap bukan Ane punya ilmu ini kitab rada sedikit Ane ngerti, Ane kasih tahu. Tuh man yuti'ir rasulah faqat atau Allah. Ngaji, kalau nggak ngaji udah bukannya ulama, bukan apa, ngomongin Quran lagi ngawur kemana-mana, nafsirin ngawur. Itu hati-hati tuh. Quran ditafsirin sembarangan, apalagi untuk menjatuhkan orang lain dan sebagainya, bisa murtad itu. Itu pelecehan, itu penghinaan agama itu. Ya, udah salah ngomong Quran, ya, untuk menghina atau menjatuhkan orang. Ya. Nah. Nih lihat, ya. Mayyuti'ir rasul. Siapa yang sedang, pakai pilodore, siapa yang sedang melakukan ketaatan Rasul, yang ngomong Allah sebagai pencipta. Tuh. Yuti itu pil apa? PL mudhari. Ya kan? Ato'a yuti'u. Ini kan lagi belajar apa? Belajar sorob. Ato'a yuti'u. Ada ya. Tapi di sini nggak ada ya. Kenapa? Karena ini ada man, harfu syarat. Barang siapa yang sedang, tuh pil mudhari, sedang melakukan kecintaan kepada Rasul, sedang taat kepada Rasul. Jawabnya apa? Jawab man. Faqad, maka sungguh. Ini udah taukid. Maka sungguh. Sungguh tuh bahasa taukid, menguatkan. Sungguh. Pakai fil madi atau Allah. Fil madi yang lampau. Kan sedang melakukan taat sama Rasul. Tapi Allah udah katakan, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Paham gak nih bahasa? Orang yang sedang melakukan, kita kan lagi sedang melakukan ketaatan sama Rasul. Apa yang disuruh Rasul kita taatin. Rasul suruh ngapain? Suruh sholat. Semua perintah-perintah Allah. Nggak ada yang dikhianati sama Rasul. Suruh jauhin zina, minuman keras. Jauhkan dari permusuhan dari ini. Maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa ma atakumur rasulu. Apa yang Rasul datangkan kepada kamu, yang dibawa sama Rasul, fakhudhu, ambil. Siapa yang suruh? Allah. Ini Al-Quran masih. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah larang buat kalian, berhenti, jangan diikutin. Jadi nggak usah Allah lagi yang ngomong, sudah. Allah udah kasih tahu dalam Al-Quran yang umat Islam. Apa yang Rasul bawa, udah jangan pakai ragu-ragu, ambil. Yang pakai ragu-ragu, jauhin. Kemudian apa lagi? Tanda cinta kepada Rasul, wa min ta'atihi, tanda ketaatan kepada Rasul, baginda Nabi besar Muhammad. Antansura dinahu, bela agamanya. Tuh, entar datang paham-paham, apaan itu? Pakai bela agama. Agama nggak usah dibela, Allah nggak perlu dibela, Allah lemah. Kan bodoh ya. Padahal Allah sendiri yang ngomong. Wa intan surkum, ya, apabila kalian apa tuh? Tahu nggak? Wa in apa? Yang surukum. Kalau kalian bela Allah, Allah akan bela kalian. Itu Allah maha kuat, maha segalanya. Tapi Allah sengaja ngasih begitu. Supaya kalian kelihatan taat gak ambil perintah-perintah Allah. Padahal Allah nggak perlu kalian. Sholat aja nggak butuh Allah Ta'ala. Ini tauhid nih. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Tapi kita diperintahkan, Allah mau lihat sampai batas mana inti jalanin. Paham nggak? Tuh kadang-kadang guru aja begitu. Tahu bisa. Cuma sekali aja dikasih. Sampai mana dia mau naatin. Paham nggak? Iya. Ayo masuk jam 7 sekolahan, nggak aur-auran kita mau jam 8, jam 9, taatin jam 7, kan gitu. Itu namanya tanda ketaatan seorang murid di sekolah. Tanda ketaatan seorang murid sama gurunya, tanda ketaatan anak kepada orang tuanya. Nah begitu juga, apalagi kita kepada Allah Sang Pencipta, tanda taatan seorang hamba kepada Allah. Padahal Allah sendiri tidak butuh kepada ketaatan hambanya. Ya, karena Allah nggak butuh dengan sesuatu. Ya. La yahtaj ila syai'.
Tolong agamanya. Agama Allah Ta'ala. Bigaulik, dengan perkataan kamu. Wa fi'lik, dengan pekerjaan kamu. Wa tudafi an syari'atih, dan bela syariat Nabi Muhammad SAW. Bikul istita'atik, dengan segala kemampuan yang kita bisa mampu. Ada ilmu dengan ilmu. Ada harta dengan harta. Ada pangkat dengan pangkat. Oh, di jalan semua. Islam enak, nggak mesti jadi ustadz semua, entah berbuat tahlil gitu. Candanya, ya. Kan orang sekarang mau berbutan, itu kan berantem gara-gara berbutan. Waduh, anu mau jadi polisi. Oh, jadi polisi bisa masuk surga. Kalau kepolisian ini ya menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Boleh silakan. Mau jadi dokter, oh bisa. Surganya paling cepat. Jadi hakim, oh iya. Tapi hati-hati. Kalau nggak amanat, woi, bahaya. Termasuk apa? Termasuk yang rawan jadi ulama. Jangan dianggap jadi ulama kemudian masuk surga. Makanya dibagi dua. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ada ulama su. Itu yang di agama aja dan su. Dunia juga ada. Ada dokter akhirat, ada dokter dunia. Paham ya? Paham ya nih? Nah, jadi dua memang Allah ciptakan cuma dua, surga atau neraka. Nah, ketika inti dapat tugas kemampuan di dalam arti inti punya kelebihan, maka manfaatkan kelebihan kita untuk bisa menuju ridhonya Allah, masuk ke surganya. Apapun pekerjaan yang kita punya, selagi itu bukan yang dimurkai Allah Ta'ala. Jadi nggak mesti harus mengejar jadi guru, nggak. Jadi tukang buah, mau jadi pedagang, mau jadi apa, bisa jadi surga. Banyak jalannya, maka ngaji. Kalau ngaji, wah ketemu semua. Wah, bagian gue di sini nih, ini jalannya begini-begini. Dengan segala kemampuan kita, ya, terutama anak-anak kita tuh jaga. Mana liatin berita, nggak lebih nggak jauh, tawuran lagi, gangster dan sebagainya. Itu kan anak-anak kemarin, paham nggak? Kita jarang lihat yang begitu-begitu udah berkumis tua ubanan, jarang ya. Rata-rata usia udah. Yang dulu-dulu begal ketangkap kita lihat 30, 35, 40, sekarang belasan. Ini anak-anak begini keluar dari kedebong pisang kan bukan. Keluar dari perut bumi? Enggak. Jatuh dari langit? Enggak. Keluar dari pohon nangka? Kagak. Keluar dari mana? Dari rahim seorang ibu dan seorang bapak. Paham nih? Ya. Salah gak sebelum waktu lahir? Enggak. Nabi yang katakan setiap orang lahir dalam keadaan bapaknya mau jadi itemin, mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, mau jadi ini Majusi, mau jadi Muslim, orang di asalnya memang suci, ya, maka diajarin agama. Kalau kagak, jangan anggap, jangan. Makanya biar kita mendingan kehilangan anak daripada kehilangan Allah. Tapi nggak dua-duanya. Atau kalau dipilih, mendingan kehilangan anak apa kehilangan Allah. Kalau orang sama Allah Ta'ala mendingan kehilangan anak. Anak-anak udah doktrin dari awal. Termasuk istri semua. Sama apalagi inti. Ya, sama anak sendiri, anak kandungan. Anda lebih baik kehilangan kalian daripada kehilangan Allah. Gak suka dengan aturan agama dari kecil aneh itu. Silakan keluar dari sini daripada nanti jadi musuh di akhirat. Ya, itu kita didik. Karena dari kecil, ini ntar kita ketemu di akhlak yang ketiga, ini baru hal kedua ya. Kemarin malam Selasa kita ngajar akhlak ketiga. Karena tabiat itu mesti dari kecil. Kalau kagak susah besar nih. Susah untuk mendidik di masa besar nih. Kalau dari kecil udah nggak dididik dengan akhlak yang baik. Itu agama ngasih tahu. Berat. Ada orang bilang yang udah tua baru ini jadi, tapi kebanyakan umuman enggak. Bayangin kalau dari kecil, dari usia muda udah megang celurit, udah megang BR, udah niat bunuh orang, gimana gede ntar nih? Gampang banget untuk membunuh orang. Pantas Nabi dalam hadisnya ngasih tahu nanti di akhir zaman orang akan bunuh tetangganya kepada tetangganya. Tanpa tahu yang dibunuh salahnya apa? Bayangin. Kalau berantem bunuhan salah kan tahu nih, ini nggak ketahuan salahnya. Itu kadang-kadang tahu salah apaan? Nggak ada. Kali gitu atau dijajah atau di apa ya, ngebela jadi kayak perang ya. Ini nggak ada apa-apaan sih, silakan. Itu cuma korban dari WA apa main tantang-tantangan. Ayo siapa gua yang paling hebat gitu tanpa ada sebab. Itu tanggung jawab orang tuanya tuh. Ya, kalau selama orang tuanya tidak dididik. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man razaqahullahu waladan." Siapa yang Allah berikan rezeki anak,
walam yu'allimhul Qur'an, dan dia tidak ajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Diberi rezeki anak, dia nggak didik dengan pendidikan agama. Illa kana kullu dzambin ya'maluhul waladu ala abih. Maka setiap amal pekerjaan, maksudnya amal pekerjaan yang dilakukan oleh sang anak, ya, itu dosa-dosanya, maksudnya setiap illa kana kullu dzambin, maka setiap dosa yang dikerjakan anak, maksudnya anak berbuat yang dosa, bukan yang tidak dosa, yang jadi dosa, itu mengalir ke bapaknya. Kalau selama ini orang tuanya ngedidik yang baik, nggak pernah ngajarin yang buruknya, anak di luar pejajaran, bapaknya nggak kena, karena selama ini tidak pernah mendidik yang baik. Karena makanya diajarin agama, dari mana sendiri itu kenalin agama, nggak bisa masukin masukin ke pesantren atau ke madrasah kalau nggak mampu ngedidik yang baik. Nah, kalau kagak, nah itu setiap dosa-dosa yang dikerjakan anak mengalir ke ayahnya. Wa yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, yuhasibul waladu abahu, anak itu akan menghisap ayahnya. Ala tarkihi ta'lim al-Qur'an wa yaqdillahu lahu alaih. Maka nanti ayahnya ya akan dihisap oleh sang anak karena meninggalkan pendidikan Al-Qur'an atau pendidikan agama. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kata Imam Sufyan As-Tsauri, ya, beliau meriwayatkan dari perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu ku anfusakum wa ahlikum, pelihara diri kalian dan anak kalian. Arti pelihara ya gulu adibuhum wa allimuhum, ajar didik adab kepada mereka, anak istri, dan ajarkan agama. Jadi agama ya belajar fikih, belajar tauhid, ya gitu, sini belajar fikih, kemudian ajarin adab, dia belajar akhlak, ya. Nah, oleh karena itu, ya, mana tadi itu, ya, benar-benar kita belajar dan ajarin, kita punya diri, ajarin anak dan istri kita. Wa antusalli alaika ma anzalallahu biqauli, dan tanda kecintaan juga kepada Nabi, yaitu memperbanyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu Muhammad. Dalilnya nanti insyaallah minggu yang akan datang, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, nanti sebenarnya kan segini doang, tapi kita akan bahas panjang, ya, tentang sholawatnya, tentang fadilah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu udah pernah buka juga sedikit dulu, dan juga kasih yang paling pendek bisa kita baca ribuan kali, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, berbanyak gitu, ya. Itu tanda kecintaan, dan orang balasannya akan cinta kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.